Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nur Halimah. Saya akan membacakan novel sepenggal cerita ya. Dari novel ini, novel dari Rintik Sendu yang berjudul Kata. Video ini dibikin untuk melanjutkan cerita yang sempat saya bikin di video sebelumnya. Sudah lama sebenarnya, berapa ya, kira-kira 11 bulan yang lalu sih, sebenarnya udah lama. Di video itu saya berjanji akan melanjutkan cerita yang ada di novel ini, tetapi baru kesampaian, baru bikin video lagi gitu ya. Alasannya ada satu atau dua hal lah yang gak memungkinkan sebenarnya. Di waktu ini baru sempat, dan kita langsung bacakan saja sepenggal kisah atau cerita dari buku yang berjudul Kata. Bagus banget sih sebenarnya ini buku ini, novel ini lah udah lama sih sebenarnya terbitnya, cuman suka aja. Langsung bacakan saja ya. Ini sekarang lanjutan yang dari video yang dulu. Kalau mau lihat yang sebelumnya boleh dicari-cari saja videonya sebelumnya. Nanti lanjutnya klik yang ini. Oke, kita lanjut. Secangkir kopi di samping Senjani. Ketika Biru sedang turun ke warung kopi, Jani menunggu di dalam mobil dan mengecek HP-nya yang dari tadi tidak ia pedulikan. Ada satu pesan masuk dan 5 panggilan tak terjawab dari Nuh. "Kamu di mana, Tak? Kangenku sudah kehabisan obatnya. Kata dokter, obatnya sudah langka. Dan yang tersisa di bumi cuma kamu. Binta, pulanglah." "Aku tidak akan pulang, Nuh." "Tidak untukmu," balasnya dalam hati. Padahal ia ingin sekali membalas pesan Nuh dengan kalimat itu. Tapi untuk apa? Untuk melanjutkan obrolan dengan Nuh lewat SMS? Bukankah itu hanya buang waktu? Pikirnya. Biru keluar dari warung kopi, tapi tidak masuk ke dalam mobil. Ia lantas berdiri di kaca. "Aku mau minum kopi dulu. Temani aku sebentar ya," kata Biru. "Aku gak usah minum kopi ya." Biru membukakan pintu untuk Jani, menggandeng tangannya, kemudian berhenti. "Tunggu, aku lupa." "Lupa apa?" Biru lari ke dalam mobil, mengambil masker baru dari sebuah kotak. Masker yang sudah ia siapkan untuk Jani selama berada di Banda Neira. Kemudian ia kembali memasangkan masker pada Jani. "Karena aku minum kopinya sambil merokok. Enggak sayang paru-paru kamu. Selama paru-parumu enggak kena dampak dari asap rokokku, berarti tidak masalah." "Ya jelas tidak akan. Aku kan pakai masker. Sekarang aku mau bahas paru-parumu." "Tidak usah khawatir, malaikat cantikku. Tubuhku ini diciptakan Tuhan dengan kekuatan galaksi. Jadi tidak akan hancur dengan sebatang rokok." Jani cuma geleng-geleng kepala. Biru merapikan posisi masker yang ia kenakan. "Udah belum?" "Udah, cantik. Pakai masker kok cantik." "Ya, pokoknya kamu cantik." Setelah menyeruput kopi tanpa gula itu, Biru memutar-mutar rokoknya. Kemudian mengisap dan membuang asapnya ke sebelah kanan supaya tidak mengenai Jani. "Kalau di Jakarta, aku minumnya cappuccino." "Sama saja, Jani. Sama-sama kopi. Tapi cappuccino itu pakai susu.
jadinya nggak pahit. Tapi pahitnya masih kerasa kan? Iya sih, berarti sama saja. Mereka tak berhenti saling pandang, seakan berusaha memperlakukan waktu dengan sebaik mungkin. Karena keduanya tahu, momen seperti ini tidak akan berlangsung lama. Seperti senja yang tidak bisa dinikmati lama-lama. Seperti itu pula waktu yang semesta berikan untuk mereka. Karena Jani pasti akan kembali ke Jakarta dan Biru akan meneruskan perjalanannya. Banda Neira hanya tempat persinggahan. Pun dengan tempat-tempat berikutnya yang akan Biru datangi. Semuanya cuma sementara. Jani harus menunggu sampai Biru menemukan tempat tinggalnya. Tempat untuk menetap. Tempat yang tidak perlu membuat Biru pergi kemana-mana lagi. Maka pertanyaannya adalah, di mana tempat itu? Jani, ceritakan aku tentang Nugraha. Jani yang sedang mengunyah pisang kukus langsung tersedak. Biru segera memberi teh hangat kepadanya. Pelan-pelan. Lanjutnya sambil menepuk-nepuk punggung Jani. Nugraha anak Arsi maksudmu? Nugraha yang ada di hidupmu pokoknya. Kenapa dia? Loh, harusnya aku yang mendengar ceritanya darimu. Pasti dari Cahyo pikirnya. Dia aneh. Dia bilang dia menyukaiku. Dan dia tidak pernah menyerah untuk mengejarku. Biru tersenyum, mengisap rokoknya lagi, dan membuangnya ke bawah. Kata Cahyo, dia tampan. Yakin kamu belum menyukainya? Biru, seru Jani sambil mengambil rokok Biru dan menginjaknya berulang-ulang. Biru ketawa. Maaf, aku cuma senang karena dia bisa membantumu berhenti sibuk dari duniamu. Setidaknya sedikit bersenang-senang. Aku kira kamu cemburu. Kalau dia membuatmu bahagia, untuk apa aku cemburu? Mungkin karena perasaan kita berbeda, Biru. Pikir Binta lagi. Wajahnya berubah. Pandangannya ia buang dari Biru. Kalau kedatangannya ke Banda Neira hanya untuk cerita tentang Nugraha, Jani benar-benar ingin kembali ke Jakarta saja. Biru mengerti mengapa Jani berubah. Biru tahu betul seperti apa perasaan Jani untuknya. Ia pun tahu sebesar apa perasaannya sendiri untuk Jani. Tapi kalau ada yang lebih baik dariku, untuk apa aku menahan Jani di sini? Batinnya. Jawaban, perasaan Jani yang berubah jadi lebih dari sekedar persahabatan itu mulai ia sadari ketika di bangku SMA. Namun, Biru tidak pernah memberi sinyal, tidak pernah memberi jawaban atas perasaan Jani. Pencarian jawaban itulah yang membuat Jani sulit untuk membuka hatinya untuk Nugraha. Karena hatinya masih dibawa Biru pergi kemana-mana. Waktunya tersita untuk menunggu jawaban dari Biru. Tapi Biru tidak suka mendiamkan Jani ketika ia sedang marah. Dan sekarang Jani sedang marah. Ia lantas mengambil tangan Jani, mengecupnya. Kalau Jani nggak mau cerita tentang Nugraha, nggak apa-apa. Aku minta maaf ya. Jani juga tidak bisa lama-lama marah dengannya. Tentu saja, Biru mengeluarkan tisu basah, mengelap tangan Jani yang tadi ia tuliskan puisi dengan pulpen. Kok dihapus? Tanya Jani. Aku ingin menuliskanmu puisi yang baru. Apa judulnya? Secangkir kopi di samping senjani. Ada bidadari yang tersasar di bumi. Kutanya, siapa namanya? Lalu ia jawab, Senjani. Tuhan, bisakah kau ubah ia jadi manusia? Supaya aku mampu mencintainya. Supaya ragaku cukup untuk menyempurnanya
menyempurnakannya karena ia terlalu sempurna. Tapi Tuhan bilang, tidak, dia terlalu indah untuk jadi manusia. Jani tersenyum membacanya. Biru, aku bukan bidadari. Terserah, tapi Tuhan bilang kamu bidadari. Jani, tiba-tiba aku merindukan SMA. Rindu mengajakmu, membawa kabur lewat pintu rahasiaku. Jani tersenyum. Di dalam mobil jeep, udara Banda Neira membawa mereka pergi ke masa nostalgia. Dari kecil, Biru adalah yang paling berani di antara mereka. Dalam satu pekan sekolah, paling-paling Biru hanya 2 hari menampakkan mukanya di kelas. Ia lebih senang berpetualang di dunianya, alias nongkrong di warung kopi sambil membaca buku sastra favoritnya. Jani sudah lelah menolak ajakannya untuk cabut di jam pelajaran. Aku berpetualang denganmu sepulang sekolah saja. Sekarang kamu sendiri dulu. Jani tidak pernah melarang Biru, tidak pernah menggurui Biru, karena ia tahu Biru tidak akan kuliah. Ia tahu Biru akan berpetualang sungguhan setelah lulus dari SMA. Biru adalah mahasiswa terbandel di sekolahnya dulu. Bolak-balik masuk ruang kepala sekolah dengan berkelahi dengan sesama siswa. Sering juga berhadapan dengan orang tua murid yang anaknya ia buat menangis. Salah satunya adalah Bagas, kakak kelasnya yang menggoda Jani di kantin. Salah satunya pelipisnya robek dan tulang rusuknya patah. Biru hampir dilaporkan ke polisi. Tapi karena umurnya yang masih di bawah umur, membuatnya bebas dari hukuman. Besok kalau ke kantin harus sama aku ya, ucap Biru setelah kejadian. Lucunya, setelah insiden dengan Bagas, ada satu meja di kantin yang tidak boleh diduduki siapa-siapa kecuali Binta. Bahkan ada tulisan besar di dekat meja itu. Ini tulisannya: aku tidak mau mematahkan tulang rusuk milik orang lain seperti yang kulakukan pada Bagas. Makanya jangan duduk di sini. Meja ini untuk Jani. Sekarang Biru sudah jauh lebih dewasa. Walaupun ketika itu Janilah yang harus bersikap dewasa menghadapi Biru. Seperti ketika ada senior yang melepas tulisan itu dan membuat Biru geram. Untung saja Jani segera datang untuk bilang, aku yang copot tulisannya. Kenapa dicopot? Meja ini untukmu, protesnya. Jani meraih tangan Biru yang sudah ambil posisi untuk menghajar senior tadi, menggandengnya dan pergi meninggalkan kantin yang sudah ramai karenanya. Lalu mereka duduk di depan UKS. Jani memperhatikan wajah Biru yang tidak bisa terlepas dari luka lebam karena berkelahi. Tidak perlu seperti itu, Biru. Aku gak apa-apa. Semuanya diawali dengan gak apa-apa. Gimana kalau dia godain kamu? Pas aku gak ada di sekolah. Jani tersenyum jaya. Makanya jangan bolos biar aku bisa dijagain terus hingga situasi aman terkendali. Biru memutuskan untuk rajin masuk ke sekolah. Bukan untuk belajar tentunya, hanya untuk menjaga Jani. Ketika itu, emosi Biru memang sedang tidak terkontrol. Dan Jani memahami itu selalu. Rindu mengajakku kabur atau rindu mengajak orang berkelahi? Dua-duanya. Soalnya sejak lulus SMA, aku gak pernah lagi berkelahi. Awas ya, kalau berani tonjok-tonjokan lagi. Kamu sudah dewasa, Jani. Bukan lagi anak kecil yang harus selalu aku jaga. Bukan karena aku tidak ingin menjagamu, tapi karena aku sudah tidak bisa melakukannya seperti dulu. Berarti kalau terjadi sesuatu denganku, ya sudah gitu aja. Gak apa-apa.
Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak mau pindah ke Jakarta hanya karena kekhawatiranku kepadamu muncul lagi. Iya, aku juga belum siap kalau kamu menghajar kakak tingkatku di kampus yang selalu ngerjain aku. Apa? Bercanda, Tuan Biru. Aku posesif ya dulu. Binta tertawa geli sambil menjawab singkat. Sangat. Sudah sore, aku ingin mengajakmu bertemu kembaranmu. Siapa? Senja. Mereka tiba di Pulau Hatta. Setelah sekitar setengah jam perjalanan menggunakan speedboat yang sudah disewa Biru sebelumnya. Oh iya, aku nginep di mana ya? Denganku. Is, bercanda. Aku tidak mungkin membiarkanmu tidur beralasan tikar. Memang selama di Banda Neira, kamu tinggal di mana? Nanti juga kamu tahu. Lalu aku tidur di mana? Tadinya aku mau minta Cahyo untuk mencarikanmu hotel, tapi tidak jadi. Terlalu seram rasanya membayangkanmu di hotel sendirian. Aku khawatir. Iya, jadinya aku tidur di mana? Di rumah Bulis yang tadi punya warung kopi. Dia sudah seperti ibuku. Aku sampai lupa menanyakan Mama. Mama gimana, Jani? Baik. Udah nggak sering ngamuk seperti dulu. Sekarang dia lebih suka diam dan memegang pipiku. Pipimu penuh cinta soalnya. Merayu. Cuma beritahu, bukan merayu. Biru turun dari speedboat, membantu langkah Jani agar tidak terjatuh. Di mana ini Biru? Pulau Hatta. Kita sedang berada di sebelah tenggara dari Banda Neira. Biru menggandeng tangan Jani, kegiatan favoritnya, mengajaknya berjalan sampai menuju pinggir pantai, berdiri di atas pasir putih dengan laut yang biru jernih. Ini adalah pulau favoritku, Jani. Masih masuk ke dalam kecamatan Banda, tapi letak pesisirnya berada sekitar 25 km sebelah timur dari Kepulauan Banda. Jani tidak bisa berhenti kagum. Indah sekali. Tidak kaget kenapa Biru begitu menyukai pulau ini. Pulau yang sebelumnya bernama Pulau Rojegain. Tetapi demi menghormati salah satu proklamator bangsa yang pernah diasingkan ke Banda Neira, pulau ini diubah namanya menjadi Pulau Hatta. Dari area yang sangat berjarak beberapa meter dari batas air, kamu bisa berdiri sambil melihat palung laut yang dalam. Mau coba, Jani? Jani mengangguk. Kemudian Biru membungkukkan tubuhnya untuk menggulung celana jeans Jani ke atas supaya Jani tidak basah. Jani hanya fokus melihat pemandangan di sekeliling area Pulau Hatta yang membuatnya takjub. Pemandangan bawah laut bisa terlihat jelas karena airnya yang terlalu jernih. Dengan tangannya yang Biru genggam, rasanya ingin sekali ia menghentikan waktu di sini saja. Indah. Bagaimana? Indah sekali, Biru. Tidak tahu saja kalau senyumannya masih jauh lebih indah dari pemandangan yang sekarang membuatnya takjub, gumam Biru dalam hati. Kok kamu bisa tahu tempat ini? Ya, ketemu saja. Makasih ya Biru. Untuk apa? Sudah membawaku ke sini. Aku yang harus bilang terima kasih karena sudah membuat pulau ini semakin indah. Setelah puas main air, Jani dan Biru duduk di pinggir pantai, menanti senja di telan malam. Kamu sudah kemana saja, Biru? Aku sampai tidak ingat sudah kemana saja. Terlalu banyak yang sudah kukunjungi. Bergerak dengan tiupan angin saja, mengikuti arah kompas. Memangnya kamu bajak laut? Iya, dan sekarang kamu jadi tahananku.
Biru tidak pernah memiliki catatan perjalanan. Yang ia miliki hanyalah cerita perjalanan yang sebenarnya bisa ia ceritakan tanpa jeda kepada Jani. Tapi apa yang kulewati itu tidak penting, karena cerita tentang Jani selalu lebih menarik pikirnya. Jani, tadi aku menulis puisi di tangan sebelah mana? Kanan. Pinjam tanganmu yang kiri boleh? Mau menulis puisi lagi? Tentu saja, cuma itu yang bisa kutuliskan. Menanti senja bersama Jani. Langit itu egois. Ia cuma menghadirkan senja sebentar, kemudian mengajaknya pulang kembali. Sebesar itu rasa takutnya bila senja dicuri manusia. Untung saja, tidak ada yang tahu senja punya kembaran yang jauh lebih indah. Karena kalau sampai semua orang tahu, maka senjani akan kusembunyikan di planet biru. Mengapa harus disembunyikan? Takut aku dicurigai juga. Tidak suka saja kamu dipandang penuh cinta. Kalimat yang keluar dari mulutmu terlalu indah biru, sebagaimana dirimu. Jani. Tiba-tiba ponsel Jani berbunyi. Ada pesan masuk dari Nuh. Binta, aku sudah kembali ke Jakarta, tapi kamu tidak ada. Kamu di mana? Cinta tak kenal harap. Nuh turun dari mobil setelah Pak sopir membantu membukakan pintu untuknya. Tangannya belum sembuh total. Itu sebabnya orang tuanya mengirimkan sopir dan mobil untuk mengantar Nuh kemanapun sampai tangannya sembuh. Nuh sendiri termasuk orang berada. Ayahnya arsitek, handal di ibu kota. Cukup untuk memberikan hidup mewah bagi keluarganya. Bapak pulang dulu ya. Nanti kalau udah selesai saya kabari. Baik Mas Nugraha. Bisuti sudah berdiri di depan pagar rumah, bersiap untuk mempersilahkan Nuh masuk. Mamah Binta ada di dalam, Bi. Ada, Mas. Tapi Kak Bintanya, iya saya tahu, Bi. Jawab Nuh memotong perkataan Bisuti, kemudian masuk. Setelah 4 hari berada di Bandung, Nuh pulang ke Jakarta untuk menyembuhkan rindunya kepada seseorang perempuan yang tidak pernah menganggapnya ada. Ia langsung ke kampus untuk menemui Binta, tapi tidak ketemu. Teman-teman di kelasnya bilang, Binta tidak masuk kuliah. Ia juga sudah berusaha menghubungi Cahyo, tapi tidak bisa, seperti ia sedang berada di gunung. Karena anak pecinta alam sedang ada acara pelantikan anggota baru. Akhirnya, ia coba untuk menelpon Bisuti. Untungnya ia sempat bertukar nomor telepon untuk itu. Waktu itu, berjaga-jaga bila darurat Binta tidak bisa ditemukan. Kata Bisuti, Binta sedang tidak di rumah. Nuh melihat malaikat yang menjaga Binta sedang menonton televisi dengan tatapan kosong di sofa. Dengan segelas susu yang belum diminum. Sore tante, kata Nuh sambil mengambil tangan Mama Binta untuk ia kecup. Kenapa susunya belum diminum? Kalau Binta tahu, dia pasti marah. Diminum ya. Mumpung masih hangat, Nuh membantu beliau meneguk susu dengan memegang gelasnya. Ia melakukan itu penuh cinta, sama seperti caranya mencintai Binta. Ia tersenyum melihat Mama Binta yang sedang minum susu, walau tidak sampai habis. Sekarang aku mengerti mengapa Binta begitu mencintai malaikat hidupnya itu. Walau tatapannya kosong, tetapi kedua matanya penuh cinta. Matanya bicara tulus, dan Binta mendapat mata yang indah dari beliau, gumamnya. Nuh menengok dan melihat ke sekeliling rumah yang begitu hening dan terlalu besar untuk dihuni 3 orang.
Binta pernah bilang padanya bahwa rumah besar ini peninggalan orang tua dari mamahnya. Dan yang selama ini menghidupinya pun adalah keluarga dari sang mama. Walaupun tidak satu pun dari mereka yang pernah datang menjenguk, bahkan menelpon untuk sekedar menanyakan kabar saja tidak. Tante harus tahu, tante itu punya seorang anak perempuan yang luar biasa hebat. Binta berbeda dengan perempuan-perempuan yang pernah saya temui. Tante, dia tulus dan susah sekali mencari orang seperti dia. Makanya gak heran dengan mudahnya saya menjatuhkan hati sama dia. Gak peduli perasaannya akan seperti apa sama saya. Saya menyayanginya tanpa ada harapan sama sekali. Berat tante, berat seberat-beratnya. Tapi saya sadar, dengan menyayangi Binta tanpa harapan, saya jadi tidak takut untuk kecewa. Saya tidak takut kalau jawaban dia adalah tidak, karena yang saya mau cuma menyayanginya. Karena saya tahu selamanya perasaan Binta bukan untuk saya. Sambil melihat foto Binta yang terpanjang di dinding, Nuh bergumam, padahal perasaan ini cuma ingin dihargai sedikit keberadaannya. Bisuti datang membawa secangkir teh. Minum dulu mas. Binta kemana ya Bi? Nggak tahu mas, cuma bilang mau liburan sebentar. Lagi penat katanya. Sendiri Bi? Iya mas. Coba ditelepon atau di SMS aja mas. Pasti nggak dibales Bi. Mengkhawatirkan Binta adalah hal yang percuma. Aku tahu mengkhawatirkan seseorang yang tidak ingin aku pedulikan itu cuma buang waktu. Ya, aku sangat tahu itu dan aku tetap mengkhawatirkannya, pikir Nuh. Ia segera mengambil HP di saku celananya dan mengirim pesan untuk Binta yang sedang ia khawatirkan keberadaannya. Binta, aku sudah kembali ke Jakarta, tapi kamu tidak ada. Kamu di mana? Biru yang tidak sengaja ikut membaca pesan yang masuk ke HP Jani, merasa ada separuh dari dirinya yang hilang. Biru segera membuang pikiran itu dan tersenyum. Dibalas Jani. Kamu boleh tidak menyukainya, tapi jangan membuatnya resah karena terlalu khawatir denganmu. Aku tidak minta dia khawatir. Berarti bukan tanggung jawabku kalau dia resah. Dia begitu karena dia menyayangimu. Kamu begitu juga enggak? Kamu menanyakan sesuatu yang sudah kamu tahu jawabannya. Satu hari nanti aku akan pergi, Jani. Suatu hari nanti aku yang harus merelakanmu pergi. Satu hari nanti aku akan melihatmu bahagia dengan Nugraha. Dan satu hari itu akan jadi hal yang pasti, gumam Biru sambil terus memandang Jani. Biru kenapa? Kok bengong? Aku sedang melihatmu, bukan sedang melamun. Sungguh? Jani. Lalu Biru mengambil tangannya, memegangnya dengan kedua tangan. Satu hari nanti apa Biru? Suatu hari nanti akan ada laki-laki yang membahagiakan hidupmu. Padahal Biru ingin sekali mengutarakan apa yang sebenarnya ada di benaknya. Tapi itu tidak mungkin. Aku tidak bisa melihatnya kecewa, pikirnya. Kamu kan? Aku. Iya kamu. Ya kamu kan laki-laki itu. Biru diam. Aku takut laki-laki itu bukan aku, gumam Biru. Ru, lihat kembaranmu Jani. Sebentar lagi ya tenggelam. Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku, Biru? Kenapa sulit sekali bagimu untuk bilang iya? Kenapa, Biru? Apalagi yang kamu cari? Tidak bisakah kamu berhenti dan melihatku? Aku ingin seumur hidup bersamamu, Biru. Yang kubutuhkan hanya kata iya.
yang terucap dari mulutmu, gumam Jani. Senja tak terlalu indah sore ini. Yang ada hanya dua manusia yang saling bicara dalam hati. Suasana pantai menjadi begitu sunyi. Pemandangan yang ada tak lagi membuat Jani takjub. Karena dari semua hal yang ada, Jani cuma ingin satu, yaitu biru. Setelah langit mulai gelap, biru mengantar Jani ke tempat Bulis, tempat menginap Jani selama berada di Banda Neira. Selama berada di mobil, ia hanya diam dan mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Mau makan dulu, Jani? Kamu lapar nggak? Jani diam, dan Biru tidak memaksanya untuk menjawab. Biru tahu mengapa ia diam. Biru tahu apa yang ia ingin dengar dari mulutnya. Tapi itu mustahil. Biar saja ia kecewa sekarang, daripada ia harus kecewa dengan janjiku untuk selalu bersamanya, kata Biru dalam hati. Namun Biru tetap berusaha untuk kelihatan ceria, menutupi kesedihan yang juga sedang ia rasakan. Nah, sudah sampai. Rumahnya sederhana, benar-benar sederhana. Rumah asli di Banda Neira yang sepertinya belum pernah direnovasi sejak kali pertama dibangun. Setelah melihat sebentar, Jani segera membuka pintu dan turun tanpa bicara. Ia membuka pintu belakang untuk mengambil ransel dan koper. Tapi Biru dengan cepat mencegahnya. Biar aku saja. Tak ada bahagia di wajah Jani. Wajahnya sekarang persis dengan wajah yang ia tampakkan seperti di Jakarta. Ia berjalan masuk. Bulis sudah menunggu di ambang pintu untuk menyapa Jani. Tapi ia justru langsung masuk ke kamar yang ditunjukkan Bulis dan mengunci pintu. Biru meletakkan koper dan ransel Jani di dekat pintu kamarnya. Kemudian menghampiri Bulis yang sedikit terkejut dengan sikap Jani barusan. Maafkan Bulis, memang begitu. Sejak kecil hobinya ngambek. Nanti tolong buatkan teh panas aja, biar dia merasa lebih baik. Jani yang mendengar itu di dalam kamar langsung menangis. Ia kembali mengenang masa kecilnya bersama Biru. Ia ingat ketika kali pertama diajari Biru naik sepeda. Ingat ketika Biru kesal karena ia tak pernah mengerti permainan catur. Dan akhirnya ia harus menemani Biru main catur dengan satpam di pos yang ada di perumahannya sampai larut malam. Aku bukan lagi Jani yang menangis karena bonekaku robek, Biru. Bukan lagi Jani yang ngambek karena kamu membatalkan mainan layangan bersamaku. Karena kamu lebih memilih main futsal dengan anak yang di kampung belakang. Bukan, Biru. Aku sudah tumbuh dan yang kubutuhkan adalah kepastianmu. Setelah mendengar mobil Biru pergi, Jani keluar sesuai mengelap air mata. Jani keluar seusai mengelap air matanya supaya tidak kelihatan habis menangis. Bulis, maaf, tadi saya nggak bermaksud untuk nggak sopan. Tidak apa-apa, duduk, jawab Bulis ramah. Sudah ada secangkir teh di atas meja. Bulis tinggal sendiri. Paitua kerja di Ambon. Paitua, Bulis tersenyum. Paitua itu artinya suami, Nona. Anak ibu belum dikasih. Maaf Bu, Bulis memegang tangan Jani. Tidak apa-apa. Jani melihat ada sebuah sepeda di depan rumah. Sepeda siapa itu, Bu? Nona boleh pakai. Sengaja ibu sediakan untuk yang menginap di sini. Karena kalau kemana-mana, jalan kaki cukup jauh. Boleh saya pinjam? Boleh, jawab Bulis lembut.
Saya mau pinjam sekarang, tapi sudah malam. Nona, baiknya besok pagi saja. Boleh ya Bu, saya cuma mau muter-muter sebentar. Bulis tidak tega dan akhirnya mengiyakan. Padahal jalanan sudah sepi dan lampu penerangan tidak seperti di kota. Jani mengayuh sepeda tanpa arah. Pikirannya ada di masa lalu. Ia ingin sekali kembali ke masa-masa indah itu. Ia tidak pernah menyangka jikalau beranjak dewasa akan membuatnya semakin jauh dengan biru. Kalau sama kamu, aku merasa jauh. Kalau bersama kamu, aku merasa utuh biru. Sama kamu, aku gak pernah jadi orang lain. Dulu kita bisa melewati masa-masa tersulit, dan sekarang semuanya bisa lebih mudah kalau kamu bisa memberiku keyakinan bahwa kita sedang merasakan cinta yang sama. Tapi nyatanya, mulutmu tidak mudah untuk mengucapkan itu. Kenapa biru? Apa karena ada cinta yang lain? Atau karena selama ini cinta yang kamu maksud berbeda dengan cinta yang ada di bayanganku? Jani melihat ke sekeliling setelah puas berhenti bermain kata dalam benaknya, lalu menghentikan kayuhannya dan menoleh ke belakang. Sepi dan ia semakin jauh dari rumah Bulis. Ia melihat ke sekeliling lagi dan tidak ada orang lain. Ia segera turun dari sepeda, menyandarkan kepada sebuah pohon besar dan mencoba berjalan ke sekeliling. Siapa tahu ada orang yang lewat. Ia tidak bawa HP dan sama sekali tidak tahu sedang berada di mana. Akhirnya ia duduk di pinggir jalan di sebelah sepeda, menunduk sambil berusaha menahan tangis. Tangis karena sebenarnya ia takut kegelapan. Biru, aku tersesat. Biru, kamu di mana? Di sini gelap, aku takut. Jemput aku, Biru. Aku mau pulang, tapi aku lupa jalan mana yang aku harus lalui. Yang tadi aku lalui, Biru. Di sini gelap, Jani. Kamu sedang apa? Tanya Biru sambil memakaikan jaket untuknya. Jani mengangkat wajahnya, melihat sorot lampu cahaya mobil biru yang menyilaukan matanya, lalu menoleh ke belakang. Ada Biru yang sedang berusaha memakaikan jaket untuknya karena udara di luar begitu dingin. Jani segera memeluknya. Gelap, Biru, aku takut. Biru membalas pelukannya, membelai rambutnya dan tersenyum. Padahal Tuhan menciptakan tubuhmu yang bisa mengeluarkan cahaya ketika kamu merasa takut atau gelap. Sungguh, sayangnya cuma aku yang bisa melihatmu. Ya, Jani tersenyum. Biru memang selalu punya cara untuk menghapus air mata paling berharga itu. Kalau tahu begini, dulu aku gak akan ngajarin kamu naik sepeda. Aku cuma mau keliling-keliling. Tidak ada keliling-keliling malam buta begini, Jani. Kok kamu tahu aku di sini? Karena hati kita kembar. Serius? Enggak tahu. Tiba-tiba di tengah jalan aku ingin kembali. Masih rindu kamu mungkin. Tapi Bulis bilang kamu naik sepeda. Kutunggu beberapa menit tapi tak kunjung kembali. Jantungku mau copot tahu. Sudah copot belum? Sudah. Sewaktu memelukmu. Bagaimana Jani tidak jatuh cinta? Suara teduh yang keluar dari mulut Biru selalu berhasil meluluhkan perasaannya. Akhirnya mereka pulang. Amarah Jani yang lahir sore tadi hilang seketika. Aku kira kamu tidak akan kembali, ujar Jani. Kamu tahu aku tidak akan meninggalkanmu dalam keadaanmu yang sedang marah. Kamu tahu aku marah? Jani, aku sudah menghabiskan waktuku 15 tahun denganmu. Dan aku ingin menghabiskan waktu yang tersisa itu denganmu, Biru. Mas Nugraha, itu tukang servis kolamnya sudah datang, kata Mbak Mus, asisten rumah tangga yang dikirim sang bunda sampai tangannya pulih. Lu sendiri tidak ngekos di Jakarta, ia tinggal di rumah milik orang tuanya. Pak Joko udah siap, Mbak. Sudah di mobil, Mas.
Kali ini Nuh akan ke rumah Binta lagi dengan membawa tukang servis kolam ikan, karena kolam ikan di rumah Binta mulai berlumut. Sekalian Nuh meminta tukang servis kolam itu membelikan beberapa ikan mas koki supaya kolam ikannya semakin ramai dan rumah Binta jadi tidak terlalu sepi. Sesampainya di rumah Binta, Nuh segera turun dan berlari untuk bertemu Mama Binta. Tanpa ia sadari, ia cuma menyayangi wanita pengidap skizofrenia itu, selayaknya menyayangi ibunya sendiri. Momennya pas sekali. Mama Binta sedang duduk di halaman belakang. Nuh segera meminta tukang servis kolam itu untuk membersihkan kolam dan Nuh duduk persis di sebelah beliau. Kolamnya bersih ya tante, supaya kolamnya dibersihkan ya tante, supaya nggak ada lumutnya. Takut ikan mas kokinya cepat mati. Oh iya, saya juga belikan ikan mas koki yang baru karena kemarin ada yang mati 3. Jangan bilang Binta ya tante, dia pasti gak suka dengarnya. Tiap 2 minggu sekali tukang servis kolam ikannya akan kesini karena air di rumah tante memiliki kadar lumut yang cukup tinggi, jadi harus rajin dibersihkan. Tapi nanti tukangnya datang pas Binta lagi gak di rumah ya. Saya cuma gak mau Binta salah mengartikan maksud saya. Terus saya juga sudah dapat tukang kebun untuk merawat bunga-bunga di rumah tante supaya makin cantik. Melihat wajah Mama Binta ternyata mampu menyembuhkan sedikit rindunya kepada Binta. Mata beliau yang mirip sekali dengan mata Binta membuatnya seakan-akan sedang bicara dengan seorang perempuan yang begitu ia cintai, tetapi tak ada pernah bisa mencintainya. Harapan akan dibalas Binta. Rindu ini cuma terlalu membutuhkanmu, Binta. Baru saja ia memasukkan HP-nya ke saku celana, terdengar bunyi nada pesan untuknya. Ternyata dari Binta. Ini adalah pesan pertama yang ia dapatkan setelah puluhan pesan yang ia kirim untuknya. Nuh tersenyum lebar dan segera membuka pesan masuk dari Binta. Maka bunuh rindu itu Nugraha. Senyum yang membuat para perempuan di kampus jatuh cinta itu berubah menjadi kesedihan. Dalam hidup, ada kalanya ketika kita mencintai seseorang tanpa harap apa-apa, tanpa berharap dicintai kembali, tanpa berharap memiliki, tanpa berharap tidak akan pernah disakiti. Dan itu yang sekarang kurasakan kembali Binta. Perempuan dengan mata paling indah dan suara tawa paling merdu sejauh ini. Aku mencintainya. Aku terlalu dalam mencintainya sampai aku lupa untuk berharap apa-apa. Ya, aku mencintainya tanpa harapan. Yang kulakukan hanya mencintainya, itu saja. Dan sebesar apapun rasa sakit yang ia berikan, sebesarnya perasaanku untuknya selalu bisa menutupi luka itu, ucap Nuh dalam hatinya yang sudah tidak lagi berbentuk. Bersambung dulu teman-teman. Udah, nanti di video berikutnya dilanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.